lebih cerdasnya lagi, dalam satu kalimat itu ada beberapa emosi, ada beberapa ritme dialog, ada beberapa penekanan yang harus dipilih oleh seorang aktor, dan itu bakal ditemukan ketika reading dan dramatic reading dengan lawan main. You guys, welcome back to my YouTube channel di konten Art of Acting. Mari kita belajar acting lagi, nerusin dari konten yang kemarin. Kemarin itu sampai pembedahan peran. Oke. Lantas, sebelumnya disclaimer dulu. Ini kita sumber film yang masih dipakai pembelajaran masih film ini ya, film Ipar Adalah Maut. Masih yang kemarin kita coba ulik-ulik dulu. Bedah lagi lebih dalam. Oke, kemarin baru sampai tahap bedah peran. Oke. Bedah peran pun masih banyak lagi yang unsur-unsur yang lebih detailnya banyak yang perlu dibahas lagi, tapi nanti aja biar lebih enak ngebahasnya, jadi sesuai sumber aja, sesuai yang ditonton. Kalau misalkan ada yang perlu dibahas dari segi keaktoran, kita bahas lebih dalam gitu guys. Oke, kita langsung lanjut bahas unsur-unsur berikutnya. Jadi setelah pembedahan peran, hal yang penting yang tidak boleh luput dilakukan oleh seorang aktor maupun aktris adalah season reading. Reading pun dibagi menurutku ada beberapa sesi yang harus diperhatikan, yaitu reading biasa, barang-barang lawan main, dan juga ada dramatic reading. Dramatic reading itu reading yang bener-bener kita itu reading tapi udah masuk ke karakter kita gitu guys. Jadi udah bukan cuman tahap hafalan atau sekedar membaca naskah, tapi di konteksnya dramatic reading ini udah bener-bener readingnya itu kita udah masuk ke peran yang kita dalami. Itu. Jadi kenapa gua bilang dramatic reading di sini sangat penting, karena banyak yang luput oleh aktor-aktor kita bahwa dalam sebuah adegan itu banyak yang harus kita sepakati, banyak yang harus kita bukan permainkan, namanya lebih kalau gue bilangnya dinamikanya kita permainkan. Karena kalau tidak ya, misal dalam satu adegan ada adegan adegan berantem lah, simpelnya ya, ada adegan berantem dalam suatu ruangan, terus antara sepasang kekasih cowok dan cewek, terus mereka berantem lantas melakukan dialog. Nah, kalau misalkan tidak terjadi reading dan dramatic reading, jatuhnya kan flat. Kalau gue bahasa gue itu bukan flat karakter, flat iramanya flat. Jadi nggak dapet gitu loh, nggak dapet kesan gemes gitu loh, nggak dapet itunya loh maksudnya. Jadi ini ada, kita lihat dulu aja ya videonya biar lebih enak nih. White. Ini ada adegan si Rani sama si Arisnya yang udah selingkuh ceritanya. Tiba-tiba dia itu udah ketahuan, udah mulai curiga si istrinya dan si kakaknya si Rani ini. Makanya itu ada dialog di dalam mobil
si Rani sama si Arisnya. Jadi suasananya itu tegang, tapi bajingannya masih kental di sini. Bajingan si Arisnya itu kental. Nah, kalau misalkan tidak terjadi dramatic reading atau reading itu kan jadi jatuhnya kesepakatan, mengenakan sebuah dialog, mengenakan sebuah apa istilahnya mah tiktokan antar ini tuh emosinya enaknya kayak gini loh, antar pemain ya, antar pemain. Juga tentunya harus ada rambu-rambu dari sutradara. Kepengennya sutradara bagaimana ya, sebagai seorang aktor cerdasnya, nah di sini gue bilangnya cerdasnya seorang aktor harusnya memberikan ide kepada sutradara bahwa enaknya ini adegan itu kayak gini loh, terus dia lontaran dialognya pun halus bagusnya itu kayak gini loh, ritmenya kayak gini loh, karena penting bagi seorang aktor memahami ritme dialog. Dialog itu banyak sekali yang perlu unsur yang harus dibahas. Ada karakter pelontaran dialog, maksud karakter pelontaran dialog itu. Jadi ketika dia berdialog itu suaranya itu berkarakter. Itu salah satu nanti juga masuk ke unsur-unsur keaktoran. Lantas ada juga bukan apa ya? Kalau bernyanyi itu ada nada, ada irama. Jadi melontarkan suatu dialog itu tidak melulu flat aja bla 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 bla. Aku tidak ingin kamu melakukan seperti itu karena aku tidak suka dengan kamu. Misal. Jadi nggak flat seperti itu. Jadi di dalam satu kalimat dialog itu, kalau aktornya cerdas itu ada penekanan di sana, ada emosi, bahkan lebih cerdasnya lagi dalam satu kalimat itu ada beberapa emosi, ada beberapa ritme dialog, ada beberapa penekanan yang harus dipilih oleh seorang aktor, dan itu bakal ditemukan ketika reading dan dramatic reading dengan lawan main. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ini ya. Kita lihat dulu nih adegannya di mobil dan ada sedikit ketegangan di sini, dan kita lihat aja. Nisa curiga. Mulai sekarang kita harus hati-hati. Begitu sampai rumah, gak boleh telepon, gak boleh chat. Pokoknya langsung dicek WA-nya, clear chat. Sabar ya, Ran. Oke. Dialog yang pertama dia melontarkan bahwa si istrinya itu sudah ada curiga. Jadi apa namanya, dari sisi kejiwaan si peran itu sendiri, dia kan sedang panik karena istrinya sudah mulai curiga. Nah, si Aris di sini yang sedang berperan di sini itu entah. Kalau menurut gue bukan pembawaan si peran si Arisnya yang kalem, tetap aja sekalem-kalemnya orang, logikanya sekalem-kalemnya orang, ketika panik tetap ada dialog yang terlontar itu sesuai kepanikan yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi kalau misalkan dia sedang panik, lontarannya nggak mungkin seperti itu. Nah, ada penekanan di sana, kita coba ulang lagi ya. Begitu sampai rumah, gak boleh telepon, gak boleh chat. Pokoknya langsung dicek WA-nya, clear chat. Dia bilang gak boleh chat, gak boleh bla. Itu kan koma. Kalau misalkan aktornya cerdas, oke, dalam konteks koma tadi, si Rani udah mulai curiga. Si Rani kan ini. Istrinya udah mulai curiga. Terus kamu gak boleh nelpon, kamu gak boleh nge-WA, kamu gak boleh bla bla bla. Pilih penekanan diksi berbeda-beda dan timbulkan kepanikan layaknya suami yang udah hampir ketahuan istrinya. Terus ngomong nih keselingkuhannya. Nah, itu belum timbul di sini. Di dialog ini, di adegan ini tuh belum timbul. Kepanikan si Arisnya itu belum timbul.
Jadi jatuhnya dialognya itu ya ngeflat gitu loh. Mas, Ran, bla 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 bla. Gak ada dialek, bukan dialek, nggak ada iramanya di sana. Nah ini yang gue maksudin apa, berakting itu harus harus apa ya, harus gue sering bilangnya sama seperti bernyanyi, ada irama, ada penekanan, ada emosi. Kalau istilahnya hampir sama dalam apa penyebutan dialog ya, penyebutan dialognya itu hampir sama di istilah musik, dan itu sering mengenal istilah legato dan juga staccato. Apa itu legato? Apa itu staccato? Legato itu yang mengalir. Kalau staccato itu patah-patah, pam pam pam, tegas dia, pam 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 pam. Nah pilihannya yang mau yang mana? Logikanya ketika orang sedang panik, orang sedang marah, itu tidak mungkin melontarkan dialog dengan teknik legato. Aduh, bagaimana ya ini, kita udah ketahuan. Sorry, itu gambaran staccato. Ini kalau legato. Aduh, bagaimana ya ini sudah ketahuan. Bagaimana kalau misalkan nanti kamu nggak boleh nge-WA, kamu nggak boleh ngechat, kamu nggak boleh bla, kamu nggak boleh bla. Sebaiknya harusnya memakai yang staccato. Aduh, kita udah ketahuan. Bagusnya bagaimana ya? Kamu jangan chat dulu. Tahan dulu. Naikin lagi sedikit. Kamu jangan menelepon dulu. Dan jangan masuk, rendahin lagi. Nah, maksudnya itulah dalam satu kalimat dalam satu kalimat itu jadi bisa bermacam-macam irama jatuhnya, sesuai dengan emosi atau adegan yang tercipta pada saat itu. Kalau misalkan lagi marah ya marah, kalau lagi panik ya panik, kalau sedih ya sedih, gitu loh. Nah, kita lanjutin lagi di sini ya. Mas tuh sebenarnya nganggap Rani apa sih? Cuma cewek pelampiasan doang. Loh, kok ngomongnya gitu? Iya, Rani ngerasa Mas kayak gitu ke Rani. Ya enggak ada yang mikir seperti itu. Kamu jangan mikir aneh-aneh dong. Dengar ya, kamu itu terlalu berarti cuma buat jadi pelampiasan. Wesh, ini salah satu yang menarik nih. Ketika si Rani bilang, Mas kamu itu apa menganggap aku pelampiasan? Oke, bukan dibantah, di apa ya, dicela sama si Rani ini. Apakah aku menjadi apakah kamu anggap aku sebagai seorang pelampiasan? Nah, di sini si Aris masih dengan flat dialognya. Harusnya ketika dia sudah panik karena apa? Karena dia sudah memberikan suatu ungkapan bahwa jangan dulu ngechat ya. Aduh, pokoknya jangan dulu deh, misal. Logikanya kan kayak gitu. Terus tiba-tiba si selingkuhnya itu merasa kecewa, menganggap bahwa dirinya, tapi si cowoknya pun tidak ingin membuat kecewa si selingkuhannya, makanya bajingannya ini di sini keluar. Nah, di sini genitnya kurang dapat, meredam bukan meredam kekecewaan si selingkuhannya kurang dapat. Dari cara pelontaran dialognya pun ya gitu, ngeplet banget. Ini adegan kamar itu, ini istilahnya kalau apa, bukan ya adegan kamar, tapi lebih istilah umumnya itu adegan intim antara dua di tertutup. Ya kalau misalkan si aktornya nggak cerdas memainkan emosi, nggak cerdas memainkan ekspresi, nggak cerdas memainkan nggak cerdas memainkan dialog, ya nggak akan jadi apa-apa. Nggak akan jadi apa-apa.
Ya udah nge-flat gitu loh. Gitu. Jadi balik lagi pentingnya apa? Pentingnya dramatic reading di sini itu yaitu pun dalam pengawasan seorang sutradara, dan sutradara wajib harus ada di sana. Karena kunci sebuah produksi film, kunci sebuah garapan apapun itu, entah itu drama, entah itu teater, ya sutradara harus ada sampai dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi balik lagi betapa kesadaran pentingnya kesadaran seorang aktor harus jeli-jeli memanfaatkan season reading di sini dengan lawan main reading. Dan gua sangat tidak mengkultuskan atau menyuruh teman-teman aktor untuk reading itu hanya sekedar reading. Oh no, gue sangat tidak rekomen itu. Jadi reading itu bener-bener kalian ngebedah kata per kata, dari kata per kata, dari dari emosi per emosi, dari scene per scene. Sedetail itu yang harus diperhatikan agar kenapa? Agar tidak terjadi timbulnya flat, bukan flat karakter. Kalau flat karakter lebih ke peran, ini flat adegan gitu loh. Jadi emosinya cuman yang nggak nyampe ke penonton yang lihat, itu nggak nyampe, emosinya itu nggak nyampe. Itu. Oke. Setelah itu mungkin ini ada bukan bahasan, ini ada video lagi yang menarik yang enak buat dibahas. Ini adegan selanjutnya itu adegan si istrinya itu udah bener-bener kecewa. Ini adegannya berdua lagi nih. Nah ini masuknya ke pendalaman peran lagi. Nah ini di sini gue lebih fokusnya ke si istrinya, peran si istrinya, si ceweknya. Karena di sini ya logikanya teman-teman ini kan diambil dari kisah nyata. Ya kita bukan berandai-andai, tapi kita berhayal. Bukan berhayal juga ya, maksudnya kita melihat kenyataan kalau misalkan ada seorang istri terus tiba-tiba suaminya selingkuhnya pun dengan adik kandungnya sendiri, itu bagaimana kejiwaannya tergoncang sampai bener-bener yang gua bayangin ya di adegan ini tuh si ceweknya itu psikologinya itu udah bener-bener kena. Terus beratnya melontarkan dialognya itu bener-bener kena, sakitnya yang bener-bener sakit itu bener-bener kena. Bahkan yang gua bayangin pun ngamuknya pun udah bukan ngamuk sih pasti bakal ngamuk, cuman ada gimana ya gua ngejelasinnya, mungkin ada step by stepnya untuk ngamuknya, nggak langsung biar. Dan yang paling gua di sini istilahnya gua bayangin di adegan ini tuh nangisnya si cewek. Sakit, orang bener-bener sakit itu nangisnya itu beda, beda banget. Enggak keluar mata, nggak dapat itu. Nangisnya orang yang bener-bener sakit, yang udah kena psikis, ngeri, dari tatapan mata, merahnya mata, anggapannya dia itu nangis tapi tidak keluar air mata. Ini gue ngebayanginnya bener-bener di adegan itu harusnya seperti itu gitu loh. Nah kita coba lihat ini ya.